Bapa, kami bersyukur bahwa kami boleh naik ke ruang tahta-Mu dan kami boleh masuk di dalam sidang ilahi oleh karena segala dosa dan pelanggaran kami sudah diampuni dan kami dipanggil sebagai imamat yang rajani menjadi duta-duta-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tata anugerah Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, pribadi kita, keluarga atau kota kita, negara kita, bisa kita bawa ke tahta anugerah. Di tahta ini kita bisa memperoleh belas kasihan dan menemukan anugerah untuk menolong kita ketika kita membutuhkan. Satu-satunya cara agar jawaban doa segera kita dapatkan adalah menyingkirkan hak yang secara legal membuat iblis punya hak untuk melawan kita. Ibrani 4 ayat 14-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kedudukan imam besar agung adalah sebuah kedudukan secara hukum di hadapan tahta. Yesus Kristus punya hak legal untuk memberkati kita, untuk membela perkara kita karena kuasa darahnya yang sudah dicurahkan bagi kita. Ketaatannya yang mutlak kepada Bapa membuat Yesus Kristus punya hak legal melintasi langit-langit. Kuasa kegelapan yang disebut berkuasa di langit telah ditaklukkan oleh kuasa darah Yesus. Pemerintah kegelapan telah kehilangan hak secara hukum untuk berkuasa. Tugas kita gereja adalah mengeksekusi dan melaksanakan hukuman di bumi. Kolose 2 ayat 13-15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Salib Yesus adalah transaksi hukum. Kita mengeksekusi legalitas dari transaksi ini. Transaksi hukum tidak memiliki kuasa jika tidak dieksekusi. Di bumi, seorang hakim bisa menjatuhkan vonis berisi hukuman dalam sidang pengadilan. Tapi bila tidak ada orang yang melaksanakan vonis itu tidak memiliki kuasa. Ketika seseorang diselamatkan, hal ini karena legalitas yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia secara hukum menyediakan penebusan bagi semua orang di dalam segala usia. 2 Korintus 5 ayat 18-19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Perhatikan, orang-orang yang diselamatkan harus didamaikan kembali dengan Allah. Mereka harus secara hukum meraih hal yang telah Yesus lakukan dan membuat itu menjadi milik mereka. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi tidak secara otomatis kita diselamatkan, harus ada secara hukum kita meraihnya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita tidak diselamatkan berdasarkan belas kasihan, tetapi berdasarkan sifatnya yang memegang perjanjian dan keadilannya. Tanpa pengakuan dosa dan pertobatan, kita yang secara hukum membuat Allah mengampuni menyucikan kita, karya Yesus tidak ada artinya, meskipun Yesus Kristus telah menyelesaikan karyanya. Pertobatan begitu penting supaya Allah bisa memberikan hak legal untuk memperagakan dan menunjukkan belas kasihannya. Tanpa pertobatan, kita hidup jauh di bawah yang Yesus sudah beli di atas kayu salib.
Bapa, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, dan biarlah hari ini Tuhan kami didamaikan dengan Bapa oleh kuasa darah Yesus, dan kami berhak untuk memperoleh semua yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.